Assalamualaikum, halo sobat catur semua. Selamat bertemu kembali. Di video kali ini saya ingin menampilkan sebuah pertandingan yang sangat menarik, partai miniatur di level Grandmaster Super. Ya, partai indah yang terjadi sangat singkat dan hanya 21 langkah menyerah saja. Partai ini dimainkan oleh Grandmaster Jan Timman dari Belanda melawan Grandmaster Luc van Wely yang juga dari Belanda. Keduanya bertemu pada turnamen Breda M Breda pada tahun 1998 di Nederland. Oke, langsung saja kita ikuti partainya yang cukup singkat ini. Jan Timman memulai permainan dengan E4, C5 oleh van Wely, pertahanan Sisilia. Setelah kuda F3, D6, D4, maka terjadi pertukaran pion pusat. Van Wely melanjutkan perkembangan kudanya, mengancam pion, sehingga di sini Timman membelanya dengan kuda. Setelah A6, gajah E3, kuda C6, Timman memainkan H3, mengawal petak G4 dari pendudukan perwira hitam. E6 oleh van Wely, selanjutnya Timman membuat langkah yang agresif dan ambisius G4, gajah E7, gajah G2, H6, F4 oleh Jan Timman yang membuat badai pion di sisi sayap raja. Setelah menteri C7, putih rokade, Timman bersiap-siap membuka file dengan menggunakan pionnya, membongkar dan membuat kelemahan di sisi sayap raja hitam. Perhatikan, putih memiliki kontrol yang sangat baik dan kuat di pusat. Putih juga memiliki diagonal dan file yang aktif menyerang, sehingga mereka bisa menciptakan beberapa serangan yang menarik di tengah permainan. Tapi hitam juga bisa mengimbangi di tengah, karena hitam memiliki susunan yang solid meskipun pasif. Oke, kita lanjutkan. Setelah kuda makan kuda, menteri memakan, van Wely mendorong pion pusatnya, mengancam menteri, sehingga menteri mundur ke D2, E kali F4 dan balik dipukul benteng. Gajah E6. Di sini Timman memperkuat penguasaan file F dengan menumbuk bentengnya. Setelah itu hitam rokade, dan ini adalah saat aksi akan dimulai. Di sini Timman melakukan gerakan yang indah dan menarik serta mengejutkan. Di sini Timman melakukan pengorbanan kualitas benteng pukul kuda. Langkah yang sangat menarik. Tentu saja hitam harus mengambil kalau tidak ingin kalah material. Mengambil dengan pion tentu buruk karena akan membuka dan merusak struktur pionnya. Yang paling bagus mengambilnya dengan gajah. Dan di sini untuk kedua kali Timman membuat langkah mengejutkan, kembali mengorbankan bentengnya. Di sini mau tak mau hitam harus menerima pengorbanan ini. Pertanyaannya adalah, apakah ada kompensasi yang cukup untuk pengorbanan dua benteng putih ini? Dan memang untuk level Grandmaster pun posisi ini memang sulit dievaluasi. Saya pikir Timman telah melakukan studi pembukaan yang telah ia persiapkan sebelum pertandingan, atau bisa juga dimainkan dengan intuisi. Sekilas yang nampak dan kelihatan kompensasinya adalah struktur pion hitam menjadi rusak dan posisi raja hitam yang kurang enak. Untuk jangka pendek, benteng hitam terlihat pasif, sebaliknya putih memiliki sepasang gajah yang aktif. Jadi secara umum hitam tidak terlalu kalah di sini. Memang harus bermain sangat solid untuk dapat mempertahankan posisinya. Oke, permainan berlanjut dengan Timman memainkan menterinya ke F2, mengancam menteri makan pion F6 dan gajah makan pion H6. Selanjutnya keduanya mengancam bareng ke petak G7. Hitam berusaha mengawal pionnya dengan raja, tapi di sini Timman kembali membuat langkah fantastik yang di luar perkiraan. Dapatkah sobat catur menemukannya? Ya, E5, melakukan tusukan ke pusat, mengosongkan petak untuk ditempati kuda atau gajah dalam rangka memperkuat tekanan ke sayap raja hitam. Juga berguna menutup baris kelima, menghalangi manuver menteri hitam yang mungkin sewaktu-waktu bisa membantu pertahanan di sayap raja. F kali 5, dan kembali Timman membuat langkah yang fantastik dan mengejutkan. Gajah mengambil H6. Inilah mungkin gerakan tercepat sehingga membuat perwira hitam lain tidak sempat untuk membantu pertahanan. Ada banyak kalkulasi setelah ini dan Timman telah mempersiapkannya, tapi mungkin dia mengorbankan dua bentengnya tanpa persiapan yang cukup. Tidak mungkin dia mengorbankan dua bentengnya tanpa persiapan yang cukup. Di sini raja hitam ada 5 opsi. Opsi pertama, bagaimana jika raja hitam mengambil gajah putih? Maka partai berlanjut. Skakmat. Kemudian ada opsi kedua, raja ke H7, maka menteri ke F6 mengancam mat di G7. Setelah benteng ke G8, maka gajah ke E4. Skak, benteng menutup. Apakah putih akan memakan benteng ini? Tentu lebih cepat menteri ke G7 skakmat karena benteng dalam posisi terpin. Kemudian ada opsi ketiga, raja ke G8,
sangat mudah, cukup menteri ke F6 dan ancaman mat di G7, tidak ada obatnya. Opsi lainnya raja ke H8 misalnya, maka skak mat. Oleh karena itu di partai aslinya, untuk memperlama permainan, Van Wely bermain raja ke G6, dan lagi-lagi di sini Timan kembali membuat langkah yang fantastik, menteri ke H4, langkah yang sangat kuat karena sekarang menteri mengancam ke G5 dan G7. Sekarang baru nampak fungsi tusukan pion pusat putih tadi. Setelah pertukaran pion pusat tadi, baris kelima menjadi tertutup dan menteri hitam tidak bisa membuat manuver membantu pertahanan di sayap menteri. Bila baris kelima kosong, maka menteri hitam ini dapat mengontrol petak G5 dan putih tidak dapat membuat langkah yang terakhir ini. Di posisi ini Van Wely menyerah. Tapi kita lihat opsi defensif apa yang bisa dimainkan hitam di sini. Misalnya hitam bermain F6, maka setelah discover skak ini putih unggul materi dan posisi. Atau di posisi ini hitam bermain menteri ke F7, maka putih menang. Bagaimana jika hitam memainkan benteng ke G8 dengan maksud mengawal petak G7? Putih dapat memainkan kuda ke E4. Setelah F5, menteri H5, skak raja H7, maka gajah F8, skak mat. Atau apabila raja ke H7, maka partai berlanjut gajah G5 melakukan discover skak, raja G8, gajah F6 dengan ancaman di pojok, tidak ada obatnya. Berawal dari pengorbanan sepasang benteng, setelahnya dengan serangkaian varian ancaman yang cukup panjang menghasilkan kemenangan yang manis. Tentu ini sudah dipersiapkan oleh Timan.